Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Glory glory Manchester United. Ya, teriakan itu sepanjang hari bergema setelah semalam MU meraih kemenangan dalam debut Michael Carrick sebagai manajer interim Manchester United yang baru. Ya, siapa yang menyangka bahwa MU akhirnya bisa memutus rangkaian buruk penampilan mereka dengan debut, dan debut itu terjadi di derby Manchester ketika MU menaklukkan Manchester City dengan skor 2-0, 5-0, di mana 3 gol dianulir oleh VAR. Jadi secara skor tertulis 2-0. Rekan sekalian, apa yang mengubah MU? Apa yang membuat MU berubah? Apa yang membuat MU tampil berbeda? Satu hal yang sangat-sangat terlihat jelas adalah bahwa Michael Carrick benar-benar membawa perubahan dalam cara bermain MU. Ya, Michael Carrick benar-benar meninggalkan apa yang tadinya tidak berjalan di sistemnya Ruben Amorim. Yang paling tampak adalah perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 back. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era Ruben Amorim, Manchester United sangat-sangat sering memainkan formasi kesukaan Amorim, yakni formasi 3-4-3. Formasi itu terbukti tidak berjalan dengan baik dengan komposisi skuad MU saat ini. Komposisi squad MU saat ini menurut saya sangat-sangat tepat untuk memainkan formasi 4 back, dan Michael Carrick memilih formasi 4-2-3-1. Pemilihan formasi 4-2-3-1 membuat MU bermain lebih mengalir, bermain lebih solid. Kita bisa melihat bahwa dalam formasi 4-2-3-1 Michael Carrick menduetkan Harry Maguire dan Lisandro Martinez. Sangat berbeda dengan formasi 3 back di mana ada 3 back tengah di depan kiper. Dalam formasi 4-2-3-1 hanya ada 2 back tengah di depan kiper. Tetapi 2 back tengah ini diapit oleh 2 back sayap. Dalam hal ini adalah Luke Shaw dan Diogo Dalot. Alhasil kita bisa melihat pada saat MU melakoni derby Manchester melawan Manchester City, lini pertahanan MU bermain sangat solid. Duet back tengah mereka, Lisandro Martinez, Harry Maguire, saling bahu-membahu memotong setiap serangan dari lawan. Lisandro Martinez sangat kuat di bola bawah. Ya, beberapa kali dia melakukan intercept terhadap pergerakan-pergerakan, kecepatan-kecepatan penyerangan dari lini serang Manchester City. Sebaliknya, Harry Maguire mengimbangi dengan kekuatannya dalam duel udara dengan postur tubuh yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa melihat 2 back sayap MU, Luke Shaw, Diogo Dalot, berkali-kali secara agresif menjalankan fungsi mereka. Ketika situasi menyerang, mereka membackup serangan. Ketika mereka kehilangan bola, MU kehilangan bola, 2 back sayap ini bermain sangat lugas, menghalau setiap serangan dari serangan-serangan Manchester City. Kemudian perubahan yang paling drastis lagi dengan formasi 4-2-3-1 adalah kembalinya wonderkid MU Kobbie Mainoo ke starting 11. Ini adalah pemain yang terpinggirkan di era 3-4-3-nya Amorim. Tetapi di formasi 4-2-3-1 Kobbie Mainoo kembali ke starting 11 dan kali ini berduet dengan Casemiro. Duet 2 generasi, pemain muda dan pemain yang sudah matang pengalaman, kaya pengalaman, berkali-kali juara Liga Champions. Dan kita bisa melihat rekan-rekan sekalian bagaimana Kobbie Mainoo berduet dengan Casemiro membuat lini tengah MU menjadi lebih solid. Perubahan lainnya dari formasi 4-2-3-1 ini membuat seorang Bruno Fernandes akhirnya bermain di posisi idealnya, posisi seorang gelandang serang yang berdiri di belakang striker. Di formasi 3-4-3, Bruno Fernandes beberapa kali bermain di posisi yang bukan posisi idealnya. Kalau dia bermain sebagai gelandang tengah, Bruno Fernandes terpaksa harus bermain sebagai box-to-box midfield dalam formasi 3-4-3. Bahkan kadang Bruno Fernandes ini dimainkan sebagai penyerang sayap. Tetapi dalam formasi 4-2-3-1 pilihan Michael Carrick, kita bisa melihat bagaimana Bruno Fernandes bermain di posisi idealnya sebagai gelandang serang tengah di belakang striker. Dan hasilnya kita bisa melihat bagaimana Bruno Fernandes dalam situasi MU menyerang berkali-kali memberikan ancaman dalam situasi penyerangan, kombinasinya dengan Bryan Mbeumo ya, berkali-kali mengancam pertahanan dari Manchester City. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaannya, bagaimana cara Carrick mengubah MU hanya dalam satu laga? Terlihat bagaimana MU bermain sangat-sangat berbeda. Kuncinya adalah perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1. Perubahan formasi tersebut memberikan dampak sangat signifikan dan secara keseluruhan Carrick memang layak menjadi
manajer interim yang dipilih oleh Sir Alex. Kita sudah tahu beritanya ya, ketika ada dua kandidat, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick. Dalam pembicaraan dengan petinggi MU, kabarnya Sir Alex lebih mendorong manajemen MU untuk memilih Michael Carrick. Terbukti, Michael Carrick dalam laga keempatnya sebagai manajer MU. Sebagai catatan rekan-rekan sekalian, sebelumnya Michael Carrick pernah menangani MU sebagai manajer interim dalam 3 laga, dan dalam 3 laga tersebut Michael Carrick berhadapan dengan pelatih-pelatih manajer level kelas dunia dan tidak pernah kalah. 2 kali menang, 1 kali seri. Menang melawan Mikel Arteta, menang melawan Unai Emery yang ketika itu menangani Villarreal, dan seri ketika berhadapan dengan Chelsea era Thomas Tuchel. Dan kali ini di laga keempatnya tidak tanggung-tanggung dia mengalahkan Pep Guardiola. Wow. Pertanyaannya adalah, apakah Michael Carrick ini adalah manajer yang sudah lama dinantikan oleh MU untuk membangkitkan kembali MU? Kalau catatannya pada 4 laga yang sudah dilalui Michael Carrick berhadapan dengan manajer-manajer top, mengalahkan Mikel Arteta, mengalahkan Unai Emery, bermain seri melawan Thomas Tuchel, dan terakhir mengalahkan Pep Guardiola, maka fans MU bisa optimis bahwa MU kali ini berada di track yang benar, dan mudah-mudahan manajemen MU berpikir untuk berikan kontrak tetap kepada Michael Carrick. Berikan kontrak tetap, bukan sebagai interim. Salam sepak bola dan semangat fans MU, saatnya keluar dari gua.